warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Reviza, NIM 856311814. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka semester 7. Pada video kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Tujuan dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yaitu untuk mengamati pertumbuhan dan perkecambahan pada kacang merah. Tetapi pada video kali ini saya akan menggantikan kacang merah menjadi kacang hijau. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu kacang hijau yang sudah direndam semalaman, botol untuk meletakkan wadah kacang hijau, kertas saring saya gantikan dengan tisu, kertas label, serta air, dan ada pinset untuk mengambil kecambah kacang hijau. Cara kerjanya yaitu yang pertama, rendamlah kacang hijau semalaman. Kacang hijau di sini saya sudah merendamnya semalaman. Lalu masukkan tisu dalam wadahnya. Setelah tisu dimasukkan ke dalam wadah, selanjutnya yaitu memasukkan rendaman kecambah kacang hijau ke dalam tempat ini dan disusun dengan rapi. Usahakan tempat tumbuh akar pada kecambah kacang hijau ini diletakkan ke arah bawah. Setelah kecambah kacang hijau disusun dengan rapi, selanjutnya kita beri air.
Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan pengamatan tentang kegiatan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada kecambah kacang hijau. Ini dapat kita lihat bahwa hanya 2 kecambah kacang hijau yang dapat bertumbuh dan berkembang pada kecambahnya. Yang mana dari 10 kecambah kacang hijau hanya 2 yang berhasil untuk pertumbuhannya, tumbuhan batang, akar, serta daunnya. Dan di sini bisa dilihat bahwa pada kecambah yang lain itu mengalami pembusukan dan bahkan ada yang mati karena mungkin saya kelebihan dalam memberikan airnya atau saya kekurangan dalam memberikan airnya dan juga tempat penyimpanannya yang kurang tepat. Jadi di sini saya hanya melakukan pengamatan atau melakukan kegiatan praktikumnya hanya 7 hari saja, tidak 14 hari karena hanya cuma 2 saja yang berhasil. Baiklah, kecambah kacang hijau ini ketika hari pertama setelah penanaman atau setelah pembibitan, akar dan batangnya sudah mulai nampak dan bahkan akarnya sudah mulai sekitar 1 cm. Pada hari kedua, bakal daun sudah mulai tumbuh dan kotyledonnya sudah mulai pecah karena bakal daunnya sudah mulai naik ke atas dan tinggi batangnya juga sekitar 5 cm. Setelah itu, pada hari ketiga, 4 dan seterusnya, pertumbuhan batangnya semakin cepat ketika berada di tempat yang terang tetapi tidak terkena sinar matahari. Di sini pada hari ketujuh dapat dilihat bahwa daun pada kecambah kacang hijau tumbuh sekitar 2 buah daun dan batang kedua juga 2 buah daun. Dan di sini pada hari ketujuh, kecambah kacang hijau sudah memiliki batang sekitar 16 cm, sedangkan akarnya sudah sekitar 5 cm. Jadi untuk kecambah kacang hijau ketika pengamatan hari ke-7 itu batangnya sudah sampai 16 atau 15 cm, sedangkan akarnya sampai 5 cm. Dan di sini juga ada kecambah kacang hijau yang kotyledonnya pecah dan menempel di batangnya. Dan selebihnya kecambah yang lain itu mengalami pembusukan pada bagian akar, batang, serta daunnya. Ini bisa dilihat bahwa ada pembusukan pada akarnya dan juga pada daunnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Mungkin ini disebabkan karena saya terlalu kebanyakan memberikan airnya atau nutrisinya sehingga kecambahnya terendam. Dan hanya 2 batang ini saja yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada batangnya, pada batang, daun, dan akarnya. Dan juga di sini arah dari kecambah kacang hijau itu mengikuti kemana arah cahaya. Karena ketika saya meletakkan di tempat yang cukup terang atau tempat yang cukup cahayanya, kedua batang ini akan mengarahkan batangnya ke tempat munculnya cahaya. Baiklah, dapat saya simpulkan dari kegiatan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan pada kecambah kacang hijau ini, yaitu kecambah kacang hijau akan hidup dan tumbuh apabila nutrisi atau airnya, cahaya, serta makanan dan juga temperatur atau suhunya sesuai dengan kondisinya. Namun apabila faktor-faktor tersebut tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya pada kecambah ini, maka kecambah akan mengalami kematian, bahkan akan mengalami perkembangan yang tidak sempurna. Jadi faktor dari cahaya, air, makanan, dan juga suhu itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, salah satunya pada kecambah kacang hijau. Sekian dari kegiatan praktikum saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.